Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Halo sahabat Membine, selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Nah, sahabat Membine, saya mewakili teman-teman sekolah Membine mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan. Semoga bulan suci ini kita semua penuh dengan keberkahan dan bisa menjalankan aktivitas puasa dan ibadahnya dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, karena ini juga masih situasi pandemi, kami juga menginformasikan bahwa di dalam proses kita melakukan proses produksi video podcast ini, kita tetap menerapkan anjuran sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Nah, sahabat Membine sekalian, pada hari ini sesuai dengan momentum peringatan Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2021, kita akan merefleksikan perjalanan dan juga gerakan bagaimana emansipasi perempuan yang didorong dan dilahirkan oleh Ibu kita Kartini. Nah, sudah bergabung bersama kita salah seorang perempuan, bisa kami sebut dengan aktivis perempuan yang banyak memperjuangkan dan menyuarakan hak-hak korban, utamanya hak korban perempuan. Beliau juga aktif menjadi tenaga ahli di UPT PPA Provinsi Sulawesi Tengah dan juga Ketua Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak atau Satgas PPA di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah aktivitas yang sangat tinggi, sangat padat. Beliau adalah Kak Salma Masri. Halo Kak Salma, Halo. Selamat siang nih. Siang. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, menjalankan puasa dengan baik. Ya, oke. Sahabat Membine, kita juga disupport dan didukung oleh produk usaha lokal ibu-ibu penyintas di Pasigala yang sudah ada di. Teman-teman bisa lihat ini ada beberapa produk olahan tangan ibu-ibu penyintas yang ada di Pasigala, Palu, Sigi, dan Donggala. Semoga kita tetap mensupport produk lokal dengan cara membeli produk ibu-ibu ini. Oke, kita akan menjelaskan sedikit nih soal apa sih sebenarnya peringatan Hari Kartini. Nah, saya ingin bertanya dulu ke Kak Salma, bagaimana sih kakak memaknai arti atau Hari Kartini itu? Kalau saya pribadi melihat Hari Kartini ini adalah alarm gitu, pengingat kita bahwa perjuangan untuk menyetarakan peran perempuan, tidak melihat perempuan sebelah mata, dan perjuangan-perjuangan itu sudah ada sejak lama gitu. Nah, Hari Kartini ini setiap tanggal 21 April itu adalah alarm buat kita bahwa perjuangan itu tidak bisa berhenti, perjuangan itu harus terus dilakukan dan terus menerus kita harus membunyikan gitu bahwa kita secara pribadi kemudian untuk orang lain ya kita butuh berjuang gitu untuk ya kepentingan kita perempuan. Ya, mungkin Kak Salma juga bisa menceritakan sedikit Kak aktivitas kakak saat ini selain tadi menjadi tenaga ahli di UPT PPA dan juga Ketua Satgas Sigi. Ya, yang pastinya ibu rumah tangga itu saya punya 4 orang anak, 2 perempuan, 2 laki-laki, yang terakhir itu masih baby. Nah, berhubungan dengan aktivitas itu di tenaga ahli di UPT sebagai konselor hukum, nah itu ya luar biasa sangat menyita waktu dan tentunya pikiran gitu. Kemudian juga dipercayakan oleh teman-teman dan masyarakat Sigi, terkhususnya pemerintah Sigi menjadi ketua Satgas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak, juga ya dijalani dengan ini ya kesyukuran dan dijalani dengan penuh tanggung jawab gitu. Setiap hari saya berkantor bolak-balik. Saya di UPT itu saya wajib seminggu itu dua kali gitu, dan bisa lebih sesuai dengan situasi keurgenan kasus yang ada. Kemudian kalau di sebagai satgas saya kalau bisa berkantor setiap hari itu karena yang lagi tinggi-tinggi ritme kerjanya ini di Satgas Sigi gitu, karena di DP3A itu kemudian mereka menerima dana alokasi khusus dari kementerian yang mana itu dikelola oleh teman-teman Satgas gitu, yang intensnya itu lagi di Sigi nih tinggi-tingginya.
Ya. Gitu. Oke, tadi Kak Salma sudah menjelaskan sedikit aktivitasnya. Selain menjadi tenaga ahli, beliau juga menjadi ibu rumah tangga, mengurus 4 orang anak, dan luar biasa. Kita nanti akan bicara banyak di soal pengalaman Kak Salma. Tapi sebelumnya, karena mungkin tadi sudah banyak perkenalan, saya sebelum sempat memperkenalkan diri, perkenalkan saya Nursa Fitri Lasibani, host di podcast Sekolah Membine untuk episode peringatan Hari Kartini. Nah, sesuai dengan topik apa yang akan kami bicarakan pada hari ini adalah Kartini masa kini, perempuan dan upaya penghapusan kekerasan berbasis gender. Nah, kita langsung masuk nih Kak ke inti pertanyaan. Mungkin Kakak bisa menjelaskan Kak, bagaimana sih sebenarnya situasi perempuan maupun situasi kekerasan yang ada di Sulawesi Tengah saat ini, apalagi di masa pandemi. Apakah secara angka cukup tinggi Kak, atau mungkin seperti apa situasinya Kak? Ya, pengalaman sejak dulu sampai dengan saat ini di masa pandemi, penanganan kasus pertama, kalau yang saya lihat ya dari penanganan kasus yang masuk, pengaduan-pengaduan yang masuk di Satgas maupun di UPT itu, persoalan kekerasan terhadap perempuan anak ini ibaratnya gunung es gitu. Jangan pernah berpikir untuk cair gitu atau berkurang. Nah, ditambah lagi dengan jadi kalau untuk konteks Sulteng ini Pasigala khususnya Palu Sigi Donggala, dia seibaratnya itu tertimpa tangga pasca bencana, hancur-hancuran, kemudian ditambah lagi dengan bencana non alam itu masa pandemi. Nah, untuk di kami itu saya hitungannya tahun ini saja di Januari sampai dengan di Maret itu kami dalam sebulan itu sampai hampir setiap minggu itu 2 pasti ada. Ketika kami kalkulasi kemarin itu sampai Maret itu sudah ada 20 lebih kasus yang masuk di UPT. Kemudian di Satgas itu juga tidak berhenti gitu. Tidak berhenti masuk. Jadi situasi kekerasan masa pandemi justru lebih bertambah karena mungkin itu tadi stay at home itu yang membuat interaksi antara perempuan dan laki-laki itu lebih intens dalam hal ini rumah tangga. Kemudian penggunaan Android yang semakin tinggi karena itu tadi belajar semua via Android. Kemudian mengakses fitur-fitur Android itu lebih cekatan orang-orang. Jadi yang tidak pantas diakses jadi diakses. Nah, kesempatan-kesempatan itu kemudian menjadi latar belakang kemudian melakukan kejahatan atau sebaliknya menjadi korban kejahatan. Iya, betul sekali Kak. Apalagi di situasi pandemi saat ini kan, ya saya banyak juga melihat fakta bagaimana angka kekerasan seksual yang naik, kemudian anak-anak yang KDRT juga karena banyak perempuan yang harus stay di rumah, kemudian persoalan ekonomi yang kemudian itu salah satu juga menyumbang kenapa kekerasan dalam rumah tangga itu juga cukup tinggi. Nah Kak, kan kita banyak ketahui nih soal bentuk-bentuk kekerasan maupun jenis kekerasan yang pada umumnya terjadi. Misalnya kekerasan fisik, psikis, ekonomi, kekerasan seksual. Nah, yang selama ini Kakak tangani, baik itu di Satgas PPA maupun di UPT PPA Provinsi, apakah ada jenis kekerasan baru ini Kak? Atau pola-pola orang melakukan kekerasan itu, apakah ada perubahan atau mereka semakin kekerasan yang timbul itu justru semakin beragam Kak, bervariasi. Kalau di masa pandemi ini yang untuk di konteks kota dan rujukan-rujukan dari teman-teman lembaga layanan maupun DP3A dari kabupaten lain, itu yang paling tinggi adalah KDRT. Nah, KDRT ini kalau saya coba tracking, KDRT ini tetap ada yang namanya kekerasan seksual di dalam rumah tangganya, dan kemudian kalau bicara KDRT itu akan berantai. Kemudian setelah dia mengalami KDRT, pengaduan pidana tindak KDRT-nya, dia kemudian memilih untuk melakukan perceraian, memutuskan rantai perkawinan. Jadi satu kasus itu kami tangani bisa beberapa pola, baik itu secara pidana kemudian perdata cerai, atau bahkan ada yang kemudian memilih
mediasi aja, setelah itu saya tetap cerai. Nah, itu satu ciri khasnya. Iya. Kemudian kalau untuk kekerasan lainnya yang tinggi akhir-akhir ini, pertama itu di segi itu kekerasan seksual terhadap anak itu tinggi, incest tinggi. Nah, kemudian prostitusi online juga itu ternyata tinggi dan baru terungkap saat ini di masa pandemi. Nah, itu tadi kembali lagi ke akses media sosial yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan akses ini justru menjadikan mereka korban. Jadi ada 3 ciri khasnya itu di masa pandemi: kekerasan seksual, incest untuk wilayah sigi itu yang tinggi, kemudian dan itu rata-rata anak. Kemudian kalau untuk di konteks Kota Palu itu KDRT dan perdata cerai juga tinggi, dan prostitusi online itu ternyata terjadinya di Palu, tetapi korbannya itu dari mana-mana gitu. Korbannya dari mana-mana, korbannya dari sigi ya. tinggi, anak juga ada pun dewasa, mucikarinya juga itu dari sigi. Nah, Anak juga kayak dewasa dan anak. Jadi dia bisa menjadi 2 begitu. Dia sebagai korban gitu, awalnya dia sebagai korban direkrut, kemudian didagangkan melalui ini aplikasi, dan kemudian karena dia sudah merasa bahwa tindakan ini, cara-cara seperti ini menghasilkan uang dengan dalam situasi memang ya terjepit secara ekonomi begitu. Nah, dan akses mereka menggunakan handphone ini 1x24 jam, sehingga dia kemudian menjadi juga plus mucikari. Jadi dia anak sebagai korban, tapi dia juga adalah mucikari. Nah, seperti itu yang terakhir yang intens yang kami dampingi. Iya, yang tadi saya highlight bahwa kekerasan baru yang mungkin terjadi itu tadi KDRT, kemudian ada incest dan juga prostitusi online. Nah, mungkin kakak bisa memberikan gambaran nih, dan juga mungkin penjelasan ke teman-teman yang belum tahu apa sih incest itu, Kak? Kalau incest itu kan sebenarnya kalau kita lihat itu kan sebenarnya istilah bahasa Inggris, incest. Nah, tetapi kalau yang kita artikan incest itu hubungan seksual sedara. Ingat, hubungan seksual sedara. Jadi entah dia paksaan atau tidak paksaan, ketika dia ada hubungan darah antara laki-laki dan perempuan, atau transgender atau apapun jenis kelaminnya gitu, itu tetap itu dikatakan incest karena punya hubungan keluarga sedara itu. Nah, kemarin dari segi kasus ini kalau kita lihat menarik ya pola-pola yang mereka lakukan, tapi sekaligus memberikan kemarahan tersendiri. Kenapa anak-anak justru mereka selain menjadi korban, ternyata juga di satu sisi mereka juga menjadi mucikari dalam hal prostitusi online. Nah, Kak, kemarin Kak Salma saya pernah dengar Kakak bilang ada pola ketika berhubungan itu, mohon maaf, mereka threesome itu. Nah, itu seperti apa, Kak? Ya, jadi jaringan ini yang kita temui dari hasil waktu itu kurang lebih 12-15 jam kami bersama penyidik di PPA itu, PPA Polda, mencoba melakukan pemeriksaan estafet. Bayangkan itu 18 orang. Pertama yang saya lakukan, mendata dulu, memastikan mana dewasa, mana anak. Ini penting. Nah, kemudian yang kedua, kita mencoba bersama penyidik melihat ini jaringannya seperti apa, pola kerja seperti apa yang melatar belakangi terjadi seperti ini. Jadi berbagi. Jadi penyidik itu hari itu dia fokus melakukan penyidikan, pemeriksaan semua itu jaringan mereka seperti apa gitu melalui handphone mereka yang sudah disita. Saya lebih kepada mengajak anak-anak ini duduk dengan santai. Kenapa melakukan ini? Awalnya siapa nih yang ngajak-ajak, belajarnya dari mana? Saya lebih kepada itu. Nah, akhirnya terungkap bahwa pertama banyak latar belakang anak-anak ini mengalami broken home. Nah, dari keluarga yang ada yang bercerai, kemudian ada keluarganya juga yang mucikari ini. Dia sudah dewasa ya, tetapi dewasanya tidak seberapa juga. Cuma beda 1-2 tahun dari usia anak, di mana dia menyaksikan kekerasan yang dilakukan bapaknya itu hampir setiap hari.
Nah, dengan mempunyai saudara 6 orang, kemudian menyaksikan ibunya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak punya penghasilan ekonomi, sehingga dia merasa nyaman ada di luar rumah. Itu, dan hampir semua mereka yang tertangkap itu saya melakukan pendekatan dan bercerita, dan akhirnya orang tua mereka yang bisa hadir, saudara-saudaranya itu bercerita, dan semua punya masalah. Saya mencatat satu masalah yang paling utama membuat mereka melakukan ini adalah pola asuh, parenting dalam rumah yang tidak tepat, gitu. Orang tua tidak memahami bahwa mempertontonkan kekerasan itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Itu yang saya catatan penting. Kemudian yang kedua, bahwa persoalan himpitan ekonomi yang kemudian membuat orang tua tercerabut dari lingkungannya, harus memilih mencari nafkah di tempat lain. Maka anak-anak ini dipercayakanlah dengan keluarga mereka, tante, kakak. Nah, kemudian lost control, gitu. Lost control didukung dengan Android yang luar biasa canggihnya. Kemudian mengenai perilaku, bagaimana melakukan pelayanan trisam. Nah, pertama dari pelayanan trisam, jadi jaringan ini dia menyediakan layanan seksual atau jajanan seksual untuk laki-laki yang punya orientasi seksual yang berbeda, gitu. Laki-laki yang menginginkan atau dia punya semakin seks. semakin sensasi melakukan hubungan penetrasi hubungan seksual itu ketika trisam, dua perempuan dia sendiri, jadi 2 lawan 1 istilahnya ini kan. Nah, jadi yang membuat saya semakin terheran-heran dan yang sedih menurut saya, bagaimana mucikari dewasa ini memperalat anak-anak ini. Jadi mucikari dewasa ini yang kemudian, dia yang aktif dulu membangkitkan libido pelanggan, kemudian ketika penetrasi yang melayani adalah anak di bawah umur, karena pelanggan inginnya anak yang dia pakai, gitu. Nah, mucikarinya karena dia pengalaman, dialah yang teknik-teknik itu yang dia lakukan, kemudian pelanggan ini memakai ini. Nah, kemudian juga yang saya lihat dari jaringan ini, bagaimana mucikari dewasa itu menjerat anak di bawah umur dengan utang, sehingga mereka harus membayar dengan melayani secara trisam, karena tarif trisam itu lebih tinggi dibanding tarif biasa melayani 1 lawan 1. Nah, sekali trisam itu dia bisa dibanderol 2 juta. 2 juta, tetapi itu berapa saja ke mereka, gitu. Yang lebih banyak itu ke mucikari, gitu. Ada sudah disepakati berapa ke mucikari, berapa ke anak-anak ini, dan biasanya tuh masih digerus lagi tuh, beli makan dong, isi bensinku dong, ini dan lain-lain, si pulsa. Nah, cara utang yang saya katakan tadi, dia membelikan anak ini handphone yang paling tercanggih. Bahkan waktu kejadian itu saya temukan iPhone harga 20 juta. Kita saja tidak berpikir ya pakai handphone, iPhone itu yang 20 juta. Nah, anak ini pakai iPhone. Nah, dia membujuk rayu, kemudian merangkul anak ini, menjerat dengan utang. Kau mau bayar utangmu itu, kau harus melayani trisam karena budgetnya tinggi untuk melunasi utangnya. Seperti itu. Dan saya bukan mengatakan bahwa saya tidak sinis dengan teman-teman LGBT, tetapi pelaku-pelakunya ini kita temukan mereka adalah LGBT yang memanfaatkan anak-anak ini, gitu. Nah, saya mengatakan ke penyidiknya, kita tidak bisa fokus ke LGBT-nya, memang ini temuan ini kasuistik. Tetapi ternyata setelah kita telah kita lihat semua hubungan antara ini dengan ini, mereka banyak LGBT, khususnya lesbian, itu, dan cara mereka sangat sadis. Jadi mereka ini sangat sadis. Bagaimana menjerat anak-anak ini tidak ada ampun. Itu. Bahkan ada anak yang melayani 1 hari 7 laki-laki.
gitu. Belum lagi dia harus melayani pacarnya yang memang juga ada dalam jaringan situ. Dan gonta-ganti pasangan bagi mereka sudah biasa. Nah, kayak contoh kayak begini, seorang mucikari merekrut Nur, kemudian tapi mucikari laki-laki ini dia punya pacar di jaringan situ, tapi kalau dia ingin dilayani oleh Nur yang direkrut, dia dilayani. Nah, salah satu penanganan yang coba dilakukan, karena kami melihat juga pada saat penggerebekan itu bukan cuma prostitusi yang ditangkap, tapi ada pengguna narkoba sabu di sana. Kemudian ada yang tidak menggunakan sabu, ada yang belum melakukan transaksi jual beli, tetapi dia berbulan-bulan di situ sudah melakukan seks bebas dengan pacarnya, gitu. Nah, kami sedini mungkin mendeteksi penyakit-penyakit menular seperti HIV/AIDS, syfilis dan penyakit kelamin lainnya. Nah, jadi kami gercep besoknya. Setelah itu kami koordinasi dengan ini UPT ya, UPT koordinasi dengan dinas kesehatan, karena malam penangkapan itu sudah ada yang mengeluh, ada yang pendarahan, ada yang sudah kencing nanah, kencing darah. Nah, jadi kami berpikir bisa jadi ya ada indikasi penyakit kelamin. Nah, besoknya mereka diperiksa VCT/HIV dengan syfilis. Alhamdulillah semuanya negatif, tetapi negatif HIV/AIDS dengan syfilis, tetapi mereka mengalami gangguan reproduksi lainnya gitu, seperti infeksi leher panggul, gejala-gejala kanker serviks itu ya. Kemudian ada infeksi rahim seluruhnya itu, dan yang laki-laki juga ada. Yang laki-laki juga sebagai mucikari, anak laki-laki dia sebagai mucikari, dia juga mengalami gangguan reproduksi gitu, dia setiap buang air kecil sakit dan berdarah. Nah, itu ada mengalami infeksi walaupun bukan penyakit kelamin, tetapi bisa jadi itu penyakit lainnya gitu, gangguan reproduksi lainnya. Wah, jadi memang sadis, miris, mengenaskan sekali Kak. Kalau kita melihat ada banyak sekali, kalau tadi Kak Salma bilang, kalau bicara soal kasus kekerasan ini seperti bak gunung es. Yang terlihat di atas, di permukaan itu sedikit sekali. Tapi yang di bawah yang kemudian tidak terpublikasikan, tidak terdokumentasikan, itu justru sangat banyak sekali bentuknya. Nah, itu salah satunya yang terjadi kasusnya di Sigi. Kak, dengan kemirisan dan ironi itu tadi, bagaimana sih sebenarnya pemerintah kalau kita mau meng-cross check kembali, apakah sudah ada Kak aturan atau sistem perlindungan bagi korban, apalagi ini kalau bicara korbannya anak Kak? Nah, kalau dari sisi kebijakan pemerintah, menurut saya mulai dari level nasional sampai dengan daerah, menurut saya sudah luar biasa. Itu yang pertama, kalau untuk kita level daerah ya. Nah, di konteks Sulawesi Tengah itu kan sudah ada mulai dari peraturan Perda mengenai pencegahan TPPO itu sudah ada. Saya lupa nomor dan tahunnya, tapi itu sudah ada sejak lama gitu. Kemudian yang terakhir kemarin itu 2019 ya. Itu Perda mengenai perlindungan perempuan anak, mekanisme perlindungan perempuan dan anak. Nah, kemudian dengan Dinas DP3A kemudian secepat mungkin membentuk UPT, unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, itu menurut saya satu upaya yang gercep, dan di mana UPT ini dia tidak melakukan kerja-kerja OPD lain selain ngurusin kasus toh. Nah, jadi dia bisa fokus. Berbeda ketika dia masih melekat di bidang di dinas. Nah, itu juga menurutku gerakan yang kebijakan yang luar biasa. Nah, di masa pandemi kemudian provinsi juga kemudian mengadopsi bagaimana penanganan kasus KBG di masa pandemi. Nah, jadi dinas itu mengadopsi protokol kementerian dan P2TP2 di Jakarta bagaimana penanganan di masa pandemi. Mereka sudah punya dokumen itu, cuma memang belum publis dan final karena masih sedikit-sedikit ada perbaikan. Itu sudah disusun. Itu kebetulan saya bantu tim penyusun. Nah, itu untuk konteks ini ya, Sulawesi Tengah. Nah, kalau Sigi, dia menurutku Sigi ini cukup istimewa dari kabupaten lain. Kenapa saya mengatakan istimewa?
Di Sulawesi Tengah itu salah satu kabupaten yang paling pertama menginisiasi satu peraturan daerah yang melakukan penyelenggaraan pencegahan, penanganan sampai dengan pemulihan korban itu adalah Poso ketika pasca konflik kemanusiaan kemarin. Nah, itu Sigi nomor 2. Donggala kemudian Sigi mengikut. Tetapi menurut saya Sigi ini istimewa karena pertama dia secara regulasi dia kemudian mengadopsi perda itu karena melihat itu tahun 2016 melihat tingkat kekerasan di Sigi itu bervariasi dan cukup tinggi. Pemerintahnya langsung menangkap persoalan itu dan kemudian menindaklanjuti. Nah, lahirlah Perda Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sigi. Nah, kemudian di tahun tidak berselang lama di tahun 2019 kemudian Sigi mengeluarkan lagi, ini perdanya kan tidak jalan nih karena tidak ada petunjuk teknisnya. Kemudian Sigi bersama teman-teman lembaga layanan semua ya, teman-teman lembaga layanan tanpa terkecuali itu mendorong bagaimana perda ini jalan, tentunya harus ada petunjuk teknisnya. Diinisiasilah peraturan bupatinya. Peraturan bupatinya seperti apa? Nah, situasi pada saat itu kan bahwa ada satu kebijakan yang harus direspon daerah, kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa di setiap wilayah mulai dari tingkat provinsi sampai dengan desa itu harus ada satgas karena peraturan mengenai kebijakan mengenai pembentukan P2TP2 itu sudah dicabut, sudah dibatalkan. Jadi dia tidak bisa lagi P2TP2 sudah tidak ada lagi. Dia bisa ada tetapi tidak lagi bekerja seperti P2TP2. Nah, itu disambut cepat oleh pemerintah Sigi dalam hal ini DP3A. Dia dengan sangat terbuka menerima inisiasi teman-teman lembaga layanan, ayo bentuk satgas gitu, karena pembentukan P2TP2 dicabut. Itu langsung dibentuk itu untuk satgas kabupatennya dulu. Nah, mereka langsung membentuk dan istimewanya itu tadi, dia membentuk peraturan bupati itu bagaimana mekanisme bekerjanya satgas, bagaimana alur pengaduannya, legitimasinya, bagaimana pembiayaannya di dalam peraturan bupati itu yang diatur. Jadi semakinlah terkuatkan ini satgas, bukan dari cuma konteks permen, tetapi dari konteks peraturan daerahnya. Gitu. Nah, itu yang menurut saya kembali lagi ke masing-masing pimpinan wilayah, pimpinan pemerintahnya. Bagaimana dia merespon empati ini bukan cuma sekedar oh iya ya kasihan prihatin, tapi dia merespon dengan tindakan, memberikan anggaran itu yang terutama. Sudah banyak sekali sebenarnya aturan ya Kak, kebijakan yang ada di daerah maupun di nasional. Nah, tapi kita kembali lagi nih Kak, justru semakin banyak aturan kasus kekerasan juga semakin meningkat, semakin tinggi. Nah, sekarang kita selama ini perjuangan untuk RUU PKS bisa masuk di prolegnas. Nah, di situasi sekarang Kak, urgensi kekerasan, tentunya RUU PKS ini menjadi sebuah harapan besar bagi teman-teman aktivis perempuan. Bagaimana Kakak melihat untuk RUU PKS? Jadi untuk RUU PKS itu bahkan dia mengatur hukum acara sendiri untuk beberapa pasalnya gitu. Bagaimana pembuktian alat bukti, kemudian bagaimana metode memeriksa saksi korban. Nah, itu mereka menyusunnya hukum acara sendiri gitu, seistimewa itu. Nah, jadi saya melihatnya secara pribadi RUU PKS ini adalah harapan kita sebagai pendamping penegak hukum, harapan korban yang tentunya yang lebih penting, harapan korban dan keluarga, karena dia juga mengakomodir, memberikan hak korban yang nyaman, keluarga korban yang nyaman, bahkan sampai makan minumnya gitu selama dalam proses litigasi berjalan atau proses hukum berjalan. Iya, memang sangat luar biasa sekali RUU PKS ini mengatur secara komprehensif, bukan hanya bicara dari bagaimana penanganan, tapi pencegahan bahkan sampai ke hukum acara pidananya ya Kak. Memang semua sangat diatur dengan sangat baik, dengan apik sekali. Makanya kenapa teman-teman aktivis perempuan itu saat ini sangat merongrong supaya RUU PKS ini bisa dibahas kemudian karena sudah masuk dalam prolegnas.
Nah, Kak, sebelum kita akhiri nih perbincangan kita, mungkin Kakak, saya ingin tahu sih sebenarnya apa sih motivasi Kakak, walaupun ya mungkin dari background pendidikan, dari sarjana hukum, tapi kemudian apa yang melatar belakangi Kakak secara pro bono, secara sukarela padamu negeri tanpa dibayar, bahkan Kakak tetap melakukan aktivitas pendampingan, bahkan Kakak menyelamatkan korban saat ini tinggal bersama Kakak, menjadi bagian utuh dalam keluarga. Pertama mungkin perjalanan hidup saya berinteraksi dengan organisasi perempuan itu langsung di organisasi yang memang melakukan pelayanan untuk perempuan dan anak korban. Kemudian itu yang pertama. Jadi pelan-pelan itu mewarnai kehidupan saya secara pribadi. Nah, kemudian lama bekerja di Poso, itu kurang lebih saya 7-8 tahun menjadi pendamping perempuan korban aparat militer pasca konflik itu, kemudian semakin mengakar. Nah, saya melihat tingkat kebutuhan pendidikan untuk kerja-kerja itu ternyata sangat penting. Nah, kemudian menjalani sekolah dan akhirnya bisa tertatih menjadi pengacara, lawyer juga itu bukan hal yang mudah gitu. Dari sisi finansial dan dari sisi kondisi juga yang sebagai seorang ibu itu bukan hal yang mudah bagi saya ya. Mungkin orang lain mudah gitu karena mereka punya dukungan finansial dan yang lain-lainnya kuat. Kalau saya secara pribadi semua diraih dengan cara tertatih. Nah, mungkin itu yang kemudian kesulitan itu yang kemudian saya melihat bahwa orang-orang ini, perempuan dan anak-anak seperti ini butuh tangan-tangan orang lain untuk menyelesaikan persoalannya. Sedangkan perempuan yang matang, orang-orang yang matang secara finansial, ketika dia menghadapi satu persoalan, dia kadang butuh orang lain. Apalagi bagaimana dengan perempuan miskin, anak miskin, ketika dia menghadapi semua itu tanpa orang lain, tanpa akses yang terbuka lebar. Nah, keberadaan kita ini kan sebenarnya menurutku bukan pahlawan, tetapi lebih kepada campur tangan. Bagaimana kita mencampuri kehidupan atau persoalan orang itu yang membuat dia bisa berdiri tegak, kemudian bisa keluar dari persoalan yang dia rasakan, dan kemudian dia bisa secara pelan-pelan berjalan menghadapi kehidupan yang terus berjalan gitu. Nah, kadang pertanyaan itu sudah selalu saya temui, kenapa sih mau buat gugatan gratis, duduk dari ini sampai pagi buat replik gitu. Nah, pertama saya memang mengkhususkan, mungkin Tuhan menjawab ketika saya selesai kuliah dengan cum laude, saya langsung berpikir kayaknya saya perlu jadi pengacara ini. Kalau saya mampu ya, saya pikirku kalau saya mampu secara finansial dan secara intelektual gitu. Nah, saya tanpa sadar mengeluarkan bahasa, tapi dalam hati, ya Allah, kalau saya bisa jadi pengacara, saya akan memberikan jasa cuma-cuma untuk perempuan miskin dan anak miskin. Ternyata alhamdulillah Tuhan menjawab itu. Ternyata Tuhan bilang, saya jawab, jangan sampai lu ingkar ya. Ternyata sebulan mengikuti pendidikan pengacara, bulan depannya ikut tes, lulus gitu, dan saya sangat merasakan sekali bagaimana situasi kesulitan finansial saya meraih itu, karena bukan biaya yang murah, tapi semua bisa saya lewati. Itu bisa saya lewati, berarti saya langsung berpikir, berarti ini jalannya, dan saya tidak boleh ingkar dengan niat nawai itu yang sudah saya sebutkan itu. Nah, akhirnya di situ saya sudah mulai terbiasa gitu. Nah, caranya tentunya ada batasan yang saya berikan, karena kita juga punya kehidupan. Ada persoalan KDRT yang mengadu, kemudian dia butuh bercerai dan dia miskin. Nah, pertama, ketika akses hukum itu tidak ada, disitulah saya membantu prosesnya, substansi hukumnya, membuatkan semua gugatannya, kemudian yang sialnya lagi kalau biaya gugatan pun tak punya gitu. Biaya gugatan pun tak punya. Jadi kadang kita berpikir ini bagaimana. Nah, kami sangat terbantukan dengan bantuan hukum gratis OBH itu. Nah, tapi kan itu punya kuota gitu, punya kuota. Nah, jadi biasa caranya kita dengan ini penyintasnya gini, Bu.
kita membuatkan semua kebutuhan ibu gugatan dan lain-lain gitu. Nah, bahkan saya pernah membiayai perkaranya, jadi dia nyicil ke saya mengembalikan. Sebenarnya saya tidak mau bilang ya, ini rahasia pribadi saya. Kadang juga di kantor, Kak, dia katanya tidak punya uang bayar gugatan. Sudah punya gitu, dia cari pinjaman gitu, pinjaman dari kawan saudara gitu. Bahkan saya sampai segitu karena saya melihat dia butuh mengakhiri rumah tangga ini. Cuman itu jalan salah satunya, memutus rantai kekerasan, sehingga kekerasan itu tidak melebar kemana-mana, tidak mengancam nyawanya, tidak mengancam anak-anaknya gitu. Dia butuh. Nah, bahkan saya pernah seperti itu gitu. Nah, tapi saya bilang jangan catatan, tidak perlu dicerita kemana-mana gitu. Jadi dia membayar ke saya berapapun dia punya rezeki, 50.000, 100.000, melunasi itu gitu. Nah, saya pikir membuka akses yang terpenting adalah kita membuka akses hukum, sehingga kata-kata bahwa semua orang sama di mata hukum. Itu bisa kita wujudkan dari kita punya profesi, kemampuan sendiri. Kalau saya itu tujuannya gitu. Jadi mau perempuan miskin, mau perempuan kaya pun dia punya hak yang sama gitu. Tinggal bagaimana kita memberi peluang ke dia itu. Karena banyak yang ada juga sering saya temui, dia secara finansial tidak miskin-miskin amat, dia bisa. Dia mampu membiayai perkara cerainya, tetapi dia tidak paham harus bagaimana dan harus kemana. Dan dia tidak percaya orang lain gitu. Tidak percaya orang lain, itu juga paling banyak saya temui. Nah, bahkan orang-orang mapan gitu. Nah, jadi saya akan memperlakukan seorang penyintas dengan porsinya. Kalau dia mapan, maka dia akan membayar saya gitu. Tapi kalau dia tidak mapan, dia mampu seadanya. Bahkan saya pernah dibayar pakai nasi bambu, beras gitu, pisang. Nah, itu gitu. Nah, jadi bagaimana membuka akses itu sesuai porsi, tidak juga lebay. Karena jangan salah, pelayanan hukum yang sudah sangat luar biasa, pengada layanan yang luar biasa, kadang juga bisa dimanfaatkan orang-orang tertentu untuk mendapatkan layanan-layanan gratis. Makanya saya selalu mengatakan sesuai porsi gitu. Banyak yang di UPT masuk pengaduan KDRT-nya ketika dia butuh mengakhiri perkawinannya lewat ini pengadilan. Nah, di UPT mengarahkan gitu, karena ibu orang yang mampu, pegawai bank, pegawai PNS di sini ada lawyer, tetapi dia berarti ibu harus membayar dia secara profesional. Tapi kalau tidak mampu, ya kami selalu duduk bersama dengan KUPT ini solusinya seperti apa gitu. Luar biasa sekali kalau bicara soal bagaimana pengalaman dan apa yang membuat Kak Salma sampai kemudian menjadi pengacara yang luar biasa. Bahkan tadi Kak Salma menjelaskan, menerangkan bahkan sampai pro bono, kadang tidak dibayar ataupun dibayar dalam bentuk yang lain sesuai dengan kebutuhan dan porsi dari keluarga korban, baik maupun korban itu sendiri. Nah, kalau bisa kita bilang dan kita konklusikan nih dari semua pembahasan kita, Kak Salma ini menjadi salah satu Kartini masa kini. Beliau banyak kemudian mengadopsi gerakan dan apa itu yang Kartini sebut dengan emansipasi perempuan. Melalui dengan sejarah panjang, Kak Salma bergabung di organisasi, di KPKPST, kemudian dengan banyak segudang aktivitas dan kasus yang beliau tangani sudah bisa tidak terhitung lagi, saking banyaknya. Nah, Kak, sangat asik sekali nih kalau bicara soal hubungannya dengan kekerasan, karena sebagai siklus lingkaran yang tidak ada ujungnya, tidak ada akhirnya. Tapi kemudian kita dibatasi waktu nih, Kak. Sebelum kita akhiri, mungkin saya ingin meminta closing statement maupun pesan dari Kak Salma untuk seluruh perempuan, masyarakat maupun pemerintah untuk bagaimana kita sama-sama menghapus kekerasan berbasis gender. Kalau saya satu pesan saya atau statement dari saya, perempuan itu harus berjuang. Perempuan itu harus berjuang, dan perjuangan itu butuh campur tangan orang lain, itu paling tidak memberikan akses perjuangan itu gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya fokus memberikan akses hukum kepada perempuan dan anak miskin. Nah, keberanian perempuan saat ini untuk bercerita apa yang dialami, kekerasan yang dialami, itu yang perlu kita jaga sebagai orang yang punya akses. Nah, jadi jagalah terus perempuan dan anak,
anak korban kekerasan untuk dia berani bicara dan bisa mempengaruhi orang-orang di sekitarnya juga yang menjadi korban untuk mau berbicara. Saya pikir itu saja. Ya. Terima kasih banyak Kak Salma sudah hadir di podcast Sahabat Membine dan berbagi bersama dengan Sahabat Membine yang saat ini mungkin ada di rumah ataupun di ruang publik. Terima kasih banyak Kak Salma, sangat menginspirasi sekali apa pengalaman Kak Salma dan juga ketika mendengar angka-angka kekerasan dan kekerasan baru yang terjadi, tentunya ini menjadi kemarahan, tapi sekaligus kemarahan ini bertransformasi menjadi ya kita berefleksi kembali untuk sama-sama bekerja sama dalam upaya penanganan kasus kekerasan dan tentunya menghapus kekerasan di bumi ini. Di belahan manapun pasti kekerasan tidak kita inginkan dan menjadi sesuatu hal yang wajib untuk kita perangi bersama. Nah, sebelum saya akhiri, lagi-lagi kegiatan kita podcast Sahabat Membine kali ini disupport oleh dukungan dari Galeri Usaha Kampung Sekolah Membine. Jangan lupa untuk yang mau pesan bisa melalui Instagram @galeriusahakampung maupun fanpage Galeri Usaha Kampung dan Sekolah Membine. Dan teman-teman juga jangan lupa ya untuk selalu support akun YouTube Sekolah Membine @sekolah membine untuk akun Instagram dan YouTube channel Sekolah Membine. Teman-teman juga bisa berkoordinasi dan untuk informasi lainnya yang mau konseling curhat ataupun butuh masukan bisa langsung menghubungi Kak Salma via Facebook Salma Masri. Saya selaku host dan juga narasumber pamit undur diri dan kita berjumpa di podcast Sahabat Membina berikutnya.